Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa setelah keluarga Elkana makan dan minum di rumah Allah di Silo, berdirilah Hana istri Elkana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dengan pedih hati Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian Hana bernasar dan berseru, "Tuhan semesta alam, jika Engkau sungguh-sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, dan mengingat kepadaku, dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepadamu untuk seumur hidupku. Dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Hana terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, dan Eli mengamat-amati mulutnya. Oleh karena Hana berdoa dalam hati dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, sedangkan suaranya tidak terdengar, maka Eli menyangka Hana itu mabuk. Eli lalu berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Sadarkanlah dirimu dari mabukmu itu." Tetapi Hana menjawab, "Tidak, Tuanku, aku tidak minum anggur ataupun minuman yang memabukkan. Aku ini seorang wanita yang sangat bersusah hati. Aku sedang mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang wanita dursila, karena besarnya cemas dan sakit hatiku, aku berdoa demikian lama." Maka Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat, dan semoga Allah Israel memberikan kepadamu apa yang engkau mohon daripadanya." Maka berkatalah Hana, "Semoga hamba-Mu ini mendapat belas kasih daripadamu." Maka keluarlah Hana, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya Elkana dan seluruh keluarga bangun pagi-pagi. Mereka sujud menyembah di hadapan Tuhan, lalu pulang ke rumahnya di Rama. Ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Anak itu diberinya nama Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Demikianlah sabda Tuhan. Hatiku bersukaria karena Tuhan penyelamatku. Hatiku bersukaria karena Tuhan. Aku bermegah-megah karena Allahku. Mulutku mencemooh musuhku. Aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang lemah dipersenjatai kekuatan. Orang yang dulu kenyang kini harus mencari nafkah, tetapi yang dulu lapar kini boleh beristirahat. Orang yang mandul melahirkan 7 anak, tetapi ibu yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan berkuasa mematikan dan menghidupkan. Ia berkuasa menurunkan ke alam maut dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang hina dari dalam debu dan mengangkat orang miskin dari lumpur, untuk mendudukkan dia di antara para bangsawan dan memberi dia kursi kehormatan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum dan mengajar di sana. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Roh jahat itu mengguncang-guncang orang itu, dan sambil menjerit dengan suara nyaring ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub, sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, "Apa ini? Suatu ajaran baru? Guru ini berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salah satu pesan yang ingin disampaikan Markus melalui Injil yang kita dengarkan hari ini adalah jangan sampai kita kalah dengan setan. Yang pertama, setan itu mengenal Tuhan Yesus. Bahkan ketika di sini dia mengatakan, ketika Yesus mengajar, lalu dia di situ dia merasuki orang, roh jahat itu berteriak bahwa, "Aku tahu siapa engkau, yakni yang kudus dari Allah." Meskipun Yesus tidak pernah mengatakan bahwa saya adalah Allah, saya yang kudus dari Allah, saya anak Allah yang maha tinggi, tetapi setan atau roh jahat ini tahu. Tentunya kita pun juga diajak untuk peka terhadap kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, semakin rajin dalam berkomunikasi, menjalin ikatan jaringan dengan Tuhan melalui doa-doa kita. Kepekaan itu suatu hal yang dilatih. Tidak hanya soal ini saya sudah peka sejak lahir, tidak. Kepekaan kepada kehadiran Tuhan itu sesuatu hal yang dilatih melalui olah rohani, olah kesalehan pribadi, sehingga semua orang pun jika mau dia bisa menjadi peka akan kehadiran Tuhan di dalam hidupnya. Lalu yang kedua, di sini setan itu setelah mengatakan itu semua tadi, yakni yang kudus dari Allah, Yesus menghardiknya, "Diam, keluar daripadanya." Lalu orang-orang berkata, "Apa ini? Suatu ajaran baru. Roh-roh jahat pun ia perintah, dan mereka taat kepadanya." Roh jahat saja ketika diperintah oleh Tuhan Yesus itu taat. Ini juga menjadi refleksi permenungan bagi kita yang mengaku sebagai orang-orang Kristiani, para pengikut Kristus, murid-murid Kristus. Apakah kita juga selama ini kita taat? Meskipun setan ini karena adanya kuasa dari Allah yang maha tinggi, tetapi kita, ketaatan yang keluar dari diri kita adalah ketaatan bukan karena takut, tetapi ketaatan karena cinta kita kepada Tuhan. Itu yang membedakan antara manusia dengan roh jahat itu. Karena ketika kita taat, saya takut nanti dihukum, saya takut melakukan ini, takut karena nanti akan disiksa, saya melakukan ini, takut karena ini dan itu. Setan ini pun juga taat karena takut dihardik oleh Yesus. Tetapi mari kita mengikuti taat kepada Allah itu karena cinta kita kepada Allah,
Sehingga dengan cinta itu kita pun dapat disebut sebagai anak-anak Allah. Kita disebut sebagai murid-murid Kristus. Maka mari kita bertumbuh dalam cinta kepada Allah dan juga cinta kepada sesama, dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, serta juga dengan melaksanakan apa yang diperintahkannya dengan penuh cinta kasih. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.